kembali di channel belajar bersama Rosaria. Kali ini kita akan belajar bersama dalam mata kuliah konsep pendidikan seni. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem dari konsep penularan seni. Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosaria Putri Anggraini dari program studi pendidikan seni tari dan musik dengan NIM 2002-526-11618 Universitas Negeri Malang. Nah, sebelum membahas sistem nih, kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan konsep penularan seni. Jadi, konsep penularan seni merupakan rancangan dasar dalam menularkan sebuah seni. Penularan ini dilakukan dari seniman master atau seorang guru kepada bakal calon seniman atau seorang murid. Nah, daripada kita lama-lama, langsung kita masuk ke slide presentasinya. Terdapat 5 sistem dalam konsep penularan seni ini. Yang pertama, ada sistem apprenticeship. Sistem ini bisa terbentuk karena munculnya rasa kagum dari bakal calon seniman kepada sang empu atau seniman master. Mengapa? Karena sang master ini adalah tokoh yang disegani, dihormati, diteladani, dan dipuja oleh masyarakat atau banyak orang. Jadi seorang bakal calon seniman ini seperti ngefans gitu ya dengan seniman master ini. Nah, sistem apprenticeship ini unik karena memiliki karakteristik di mana bakal calon seniman ini mempunyai kewajiban untuk melakukan segala perintah atau arahan atau petunjuk dari sang master. Kalau kita perhatikan, sepertinya sistem apprenticeship ini terlihat sangat kaku atau bahkan terlihat seperti mengerikan ya, karena harus disuruh-suruh gitu ya istilahnya. Tapi sebenarnya belajar dengan sistem ini dapat dirasa senang apabila si bakal calon seniman ini memiliki motivasi diri yang kuat, yang berasal dari rasa kagum yang teramat besar terhadap sang master tersebut. Lalu yang kedua ialah memang si bakal calon seniman ini pada dasarnya berpotensi kepatutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang merupakan perintah dari sang master tersebut. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu manut gitu atau patuh terhadap perintah seseorang, yaitu sang masternya. Dan dalam pengerjaan perintah dari sang master tersebut, memang si bakal calon seniman ini mempunyai bakat atau potensi yang tersendiri. Next adalah sistem pewarisan. Seperti sudah bisa ditebak ya, sepertinya sudah bisa ditebak seperti apa yang dimaksud sistem pewarisan ini. Ya, tepat sekali. Sistem pewarisan ini dari kata pewaris ya, atau juga bisa dari warisan, kata warisan. Jadi sifatnya adalah turun-menurun. Sifat pewarisan ini diwariskan oleh orang tua kandung atau keluarga lainnya seperti nenek atau kakek, buyut, atau leluhur kepada anak atau bakal calon seniman ini. Biasanya jika sang anak sudah terlihat mewarisi bakat atau kemampuan berkesenian yang sama dalam keluarga, akan dibimbing oleh orang tua atau keluarga yang bersangkutan. Jadi anak ini akan didorong dan dilatih untuk mengembangkan bakatnya oleh orang tuanya. Bagaimana hasil akhir dari penerapan sistem pewarisan ini? Bisa saja sang anak ini memiliki kemampuan yang rendah atau juga bisa sama dengan orang tua atau keluarganya, atau juga bisa lebih ahli dalam bidang tersebut dibanding orang tua atau keluarganya. Selanjutnya ada sistem akademik. Guru atau pengajar dalam sistem ini adalah seorang guru kesenian atau tenaga pendidik dalam bidang kesenian. Untuk siapa yang ditularkan seninya sudah jelas, yaitu murid atau siswa-siswi atau pelajar. Bahan pengajaran atau materinya dari mana? Tentu saja dari pedoman pembelajaran yang ditentukan pemerintah atau yang kita kenal dengan sebutan kurikulum. Atau juga bisa yang disusun sendiri oleh tim panitia penyusun dan pengembang lembaga pendidikan tersebut. Sistem akademik ini dirasa lebih berpeluang mengajarkan kesenian kepada para peserta didik yang masih belum memiliki jiwa kesenian. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sistem ini identik diatur oleh kurikulum,
di mana kurikulum ini di bawah pemerintahan dan diatur oleh pemerintahan. Jadi sudah seperti kewajiban ya, mau tidak mau bagi peserta didik untuk ditularkan hal kesenian itu dan sang guru menularkan kesenian. Selanjutnya ada sistem sanggar. Ya, sanggar sendiri memiliki pengertian tempat atau rumah yang dijadikan sebagai tempat berkumpul untuk saling bertukar pengalaman, khususnya dalam hal berkesenian. Pengajar atau penular seni dalam sistem sanggar ini biasa disebut pelatih. Untuk siswanya sendiri adalah anggota sanggar yang menginginkan untuk belajar dan bertukar pengalaman serta pengetahuannya. Materi atau bahan pengajaran pembelajarannya dapat tergantung dari pelatih atau bisa juga merupakan kesepakatan anggota sanggar. Biasanya ada pelatih yang sudah membuat perencanaan pembelajaran sendiri. Biasanya juga di sanggar ini dibuat kelompok-kelompok kecil yang sesuai kemampuan atau bakat atau hal yang ingin dipelajari setiap kategorinya. Dalam setiap kelompok ini, bahan pembelajarannya juga terkadang berbeda sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasil akhir pembelajaran dengan sistem sanggar ini, yaitu bakal calon seniman ini bisa mempunyai kemampuan yang setara dengan pelatihnya, atau bisa juga mempunyai kemampuan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari sang pelatih. Dan yang terakhir adalah sistem otodidak. Dalam proses diskusi kemarin ya, sistem ini merupakan sistem yang sangat seru dan menarik untuk dibahas dan diulik bersama. Sistem ini juga memunculkan pendapat dan pernyataan-pernyataan yang berbeda setiap individunya. Sistem otodidak ini adalah sebuah sistem yang muridnya adalah si bakal calon seniman itu sendiri. Lalu siapa yang mengajar? Dalam sistem otodidak ini, bakal calon seniman tersebut belajar atau mencari materi pembelajaran melalui semua media yang ada dan diinginkannya. Bisa dari buku, internet, kritikan hasil karya, dan sebagainya. Menurut saya sendiri, bahwasanya sistem otodidak ini sering dianggap meniru. Padahal meniru dalam hal ini bukan hanya berarti menjiplak, tetapi juga dapat diartikan sebagai proses belajar kepada para desainer atau mencontoh pada desain-desain yang sudah ada dan dianggap bagus. Bisa saja dari awalnya meniru akan belajar untuk bisa menciptakan sesuatu yang murni karyanya. Melihat hasil karya orang lain dapat berarti menjadikannya sebagai sebuah motivasi dan inspirasi untuk hasil karya yang akan kita ciptakan. Tetapi perlu diingat juga bahwa yang terpenting dalam mempelajari segala jenis seni adalah niat dan kemauan untuk belajar. Dalam sistem otodidak ini juga bisa menerapkan prinsip amati, pelajari, dan modifikasi dengan maksud untuk mengembangkan dari materi yang didapat dari belajar otodidak dengan memodifikasi akan membuat suatu karya menjadi lebih beragam. Ada juga yang berpendapat efek negatif dari belajar dengan sistem otodidak ini, khususnya pada masa kini ya, itu adalah jika hanya meniru saja maka kita akan sulit berkembang dan seharusnya anak muda itu menghasilkan karyanya sendiri dari ilmu hasil belajar otodidak. Karena menurut saya, anak muda pada saat ini hanya menginginkan karya yang cepat jadi ya, alias instan. Apalagi di zaman milenial ini, anak muda ingin dipandang oleh masyarakat luas melalui karyanya, yang dimana karya tersebut sebenarnya adalah hasil dari istilahnya itu ikut-ikutan gitu ya. Ada yang trending, ikut bikin gitu. Maka banyak dijumpai di sini ya plagiasi-plagiasi dalam karya seni. Jadi sebaiknya ya kita lihat dalam diri kita sendiri, kita cari, kita gali apa yang kita sukai. Kemudian kalau muncul ide-ide sekecil apapun itu, kita kumpulkan. Nah baru kita pelan-pelan membuat sebuah karya. Nah kalau di tengah perjalanan ada muncul ide baru bagaimana? Ya kita tambahkan atau kita modifikasi dari karya yang sebelumnya sudah kita buat ya sudah ada atau yang sedang proses pembuatannya seperti itu ya.
Nah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi tentang sistem-sistem dalam konsep penularan seni, bahwa setiap sistem ini memiliki komponen yang berbeda atau juga hampir sama. Nah, tapi perlu diingat bahwa tujuannya itu tetap sama ya, yaitu untuk menularkan kemampuan berkesenian dari seorang seniman atau seorang guru kepada bakal calon seniman atau seorang murid. Sekian penjelasan materi sistem-sistem dalam konsep penularan seni ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.